Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini anak-anak semua baik dan sehat ya. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema 1, pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema 4, pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan, pembelajaran 5 dan 6. Membuat teks percakapan menggunakan kosakata yang tepat. Saat membuat teks percakapan, perhatikan kosakata yang kamu gunakan. Perhatikan pembagian waktu bicara dan topik yang dibahas dalam teks percakapan. Anak-anak nanti dapat membaca contoh percakapan yang berjudul Tumbuhan yang Berkembang Biak dengan Spora pada buku Bupena halaman 91. Kerja bakti sebagai contoh kerjasama di lingkungan sekolah. Kerjasama dapat dilakukan di mana saja, misalnya di rumah, di sekolah, dan di lingkungan masyarakat. Salah satu contoh kegiatan kerjasama di sekolah adalah kerja bakti. Ketika melakukan kerja bakti, kita dituntut untuk bekerja sama. Kerjasama membuat pekerjaan terasa lebih ringan dan lebih cepat selesai. Pembagian bilangan 3 angka. Ingat kembali cara melakukan pembagian dengan cara bersusun yang telah kamu pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Ayo, kerjakan latihan soal yang ada di buku Bupenamu, halaman 93. Membuat kalimat menggunakan kosakata baru. Kamu juga dapat menulis kalimat menggunakan kosakata baru. Caranya, carilah terlebih dahulu arti kosakata tersebut. Setelah kamu ketahui artinya, barulah kamu dapat menggunakannya untuk menulis kalimat. Perkembangbiakan tumbuhan dengan mencangkok. Perkembangbiakan tumbuhan dapat dilakukan secara alami atau buatan. Perkembangbiakan secara alami adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa bantuan manusia. Perkembangbiakan buatan adalah perkembangbiakan dengan bantuan manusia. Contoh perkembangbiakan buatan adalah mencangkok. Mencangkok biasanya dilakukan pada tumbuhan yang berkembang biak dengan biji, misalnya pada tumbuhan mangga atau jambu. Mencangkok dilakukan dengan cara mengupas kulit pada bagian dahan pohon. Selanjutnya, bagian yang sudah dikupas dibersihkan. Tutup bagian luka dengan tanah dan sabut kelapa. Setelah itu, ikat bagian ujung atas dan juga ujung bawah. Biarkan selama kurang lebih 1-2 bulan. Cara mencangkok memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan mencangkok antara lain tumbuhan dapat tumbuh dan berbuah lebih cepat. Akan tetapi, tumbuhan hasil cangkokan kurang kuat sehingga mudah roboh. Soal nomor 1. Apa saja tumbuhan yang dapat dikembangbiakan secara buatan? Tumbuhan yang dapat dikembangbiakan secara buatan contohnya adalah buah mangga dan buah jambu. 2. Bagaimana cara mengembangbiakan tumbuhan dengan cara mencangkok? Mencangkok dilakukan dengan cara mengupas kulit pada bagian dahan pohon. Selanjutnya, bagian yang dikupas dibersihkan. Tutup bagian luka tanah dengan sabut kelapa. Setelah itu, ikat bagian ujung atas dan juga ujung bawah. Biarkan selama kurang lebih 1-2 bulan. 3. Jelaskan kelebihan dan kekurangan mencangkok. Kelebihan mencangkok yaitu tumbuhan dapat tumbuh dan berbuah lebih cepat. Kekurangannya, tumbuhan hasil cangkokan kurang kuat sehingga mudah roboh. 4. Carilah arti kosakata berikut. Setelah itu, buatlah kalimat menggunakan kosakata tersebut. A. Mencangkok.
artinya menyambung. B. Berkembang biak, artinya bertambah banyak. Nah, anak-anak nanti dapat membuat kalimat menggunakan kosakata mencangkok dan berkembang biak ya. Kerjasama di lingkungan rumah. Kerjasama di lingkungan rumah sebaiknya dilakukan oleh semua anggota keluarga. Ketika membantu orang tuamu di rumah, berarti kamu telah melakukan kerjasama di lingkungan rumah. Apakah kamu telah melakukan kerjasama di rumah? Kerja bakti membersihkan rumah membuat pekerjaan terasa ringan, cepat selesai, dan hubungan anggota keluarga semakin kompak. Contoh kerjasama yang dapat dilakukan di rumah yaitu kerja bakti membersihkan halaman rumah, merapikan mainan bersama adik, menyiapkan makan malam bersama ibu. Gambar ini merupakan contoh kerja bakti membersihkan ruang keluarga. Menyelesaikan soal cerita pembagian bilangan 3 angka. Ayo ingat cara melakukan pembagian 3 angka. Perhatikan contoh berikut. Kak Deni mempunyai 488 butir kelereng. Kelereng-kelereng tersebut akan dibagikan kepada 3 anak. Berapa butir kelereng untuk setiap anak? Penyelesaian dengan cara bersusun. 488 dibagi 4 sama dengan 122. Jadi setiap anak akan menerima 122 butir kelereng dari Kak Deni. Tugas aktivitas siswa Bahasa Indonesia halaman 9-11. Demikian anak-anak pembelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak memahami yang Bu Lilis sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.